Hai teman-teman Gopedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Aku Masih Punya Mimpi. Buku ini ditulis oleh Ririn Usrowiya, lahir di Randuati, RT 13, RW 07, Nguling, Pasuruan, Jawa Timur. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ia alumnus dari Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana, Bangil, jurusan Pendidikan Agama Islam. Setelah lulus, ia belajar bahasa Inggris di Pare, Kediri untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Sekarang ia sedang aktif di salah satu organisasi kepedulian, Forum Lingkar Pena. Buku antologi yang pernah ia tulis bersama teman-temannya berjudul Temaram di Kota Terserah. Ketertarikannya terhadap dunia kepenulisan sudah ada sejak ia beberapa kali ikut pelatihan jurnalistik ketika duduk di bangku kuliah. Namun, keseriusannya untuk menulis baru pada tahun 2020. Ini adalah karya pertamanya. Untuk berakrab diri dengan Ririn, kamu bisa berkunjung ke IG-nya @ririn.usrowiya atau FB-nya Ririn Usrowiya atau YouTube-nya Ririn Usrowiya. Arti judul buku ini yaitu seorang yang berada dalam kondisi terendah dalam hidup tetapi masih berani bermimpi. Dan mimpinya itu bisa membuatnya bangkit dan bersemangat untuk hidup dan mengejar mimpinya. Oke teman-teman, sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa subscribe dulu ya channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang Bernika mau bacain sinopsis buku dari Aku Masih Punya Mimpi. Teman-teman bintang yang masih bisa bersekolah tidak berani mempunyai mimpi yang tinggi. Lukman hanya ingin menjadi seorang hansip di kampungnya. Sari hanya ingin menjadi ibu rumah tangga saja, dan Ihsan yang dikenal Tulalit hanya ingin menjadi pengembala kambing saja. Ketika ditanya oleh teman-temannya, Bintang ingin menjadi apa? Ia menjawab, "Aku ingin menjadi seorang presiden." Mereka terkejut, Bintang yang berhenti bersekolah saja mempunyai cita-cita yang tinggi. Masa mereka tidak? Mendengar cita-cita Bintang, akhirnya mereka mengubah mimpinya. Lukman ingin menjadi seorang tentara Indonesia walau badannya masih gendut. Sari ingin menjadi seorang guru. Ihsan ingin menjadi seorang dokter supaya kecerdasannya yang di bawah rata-rata itu bisa mencapai rata-rata. Dalam sebuah mimpi, ada kekuatan di dalamnya. Oke teman-teman, buku ini bercerita tentang seorang anak yatim bernama Bintang yang masih duduk di kelas 6 SD. Ia tinggal bersama ibu dan ketiga adiknya yang masih kecil-kecil. Ia terpaksa berhenti bersekolah supaya kedua adiknya bisa melanjutkan sekolah. Sedangkan ia rela berjualan es dari warung ke warung untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun berhenti sekolah, ia masih tetap semangat belajar karena ia yakin suatu saat nanti mimpinya akan tercapai. Bahkan, ia mampu menginspirasi teman-teman yang bernasib lebih baik darinya agar berani bermimpi. Karena ketekunannya itu, ia diizinkan ikut ujian akhir sekolah meskipun sudah hampir 1 tahun tidak bersekolah. Hasilnya, ia mendapatkan nilai terbaik di sekolahnya. Dalam perjalanannya, ia mengalami beberapa kesulitan hidup. Ia diusir dari rumahnya bersama ibu dan ketiga adiknya oleh pamannya. Lalu ia tinggal di sebuah rumah kecil di tengah sawah yang jauh dari sekolah adik-adiknya. Setiap hari, Bintang harus mengantarkan adik-adiknya ke sekolah dengan naik sepeda ontel. Jarak sekolah dari rumah Bintang cukup jauh, sekitar 10 km. Sepeda ontel yang ia miliki adalah pemberian seorang guru honorer. Guru tersebut memberikan kepada yang dimiliki satu-satunya itu kepada Bintang. Guru tersebutlah yang mengizinkan Bintang untuk mengikuti ujian akhir sekolah. Sang guru juga tempat Bintang belajar selama tidak bersekolah. Bintang mempunyai teman-teman yang berbeda karakter, tetapi mereka tetap berteman baik walaupun Bintang sudah berhenti bersekolah. Melihat kondisi Bintang yang membutuhkan bantuan, mereka, Lukman, Ihsan, Sari, menyisihkan uang jajannya 1.000 setiap hari untuk membantu Bintang. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut yuk. Simak isi buku Aku Masih Punya Mimpi dari bab pertama ya. Yang pertama, Aku Masih Punya Mimpi. Awan cerah, burung-burung hinggap di tanaman padi, sawah petani, matahari mulai memancarkan sinarnya dari ufuk timur. Para petani berbondong-bondong pergi ke sawah, anak-anak berangkat ke sekolah, beberapa ibu-ibu berbelanja ke pasar, dan sebagian lagi berbelanja ke tukang sayur di depan rumahnya. Seorang pria memakai setelan seragam guru mengayuh sepeda pergi mengajar. Seorang bapak tua sedang mengendarai delman tanpa penumpang.
Sebuah mobil melewati jalanan desa dengan membiarkan kaca depannya terbuka. Pejalan kaki yang berpapasan menundukkan kepala menghormati si pengendara mobil. Ibu Cahaya menggendong Sinar sambil menyiapkan sarapan pagi di atas meja makan. Bulan keluar dari kamar, lalu duduk di kursi meja makan, kemudian diikuti Purnama adiknya. "Kak, Bintang mana?" kata Ibu Cahaya. "Nggak tahu Bu, tadi ada di depan," kata Bulan. Bintang yang sudah rapi memakai seragam putih merah berdiri menghadap ke arah foto keluarga yang terpampang di dinding ruang tamu. Tangan kanannya meraba foto ayahnya dan memandanginya. Bintang tampak sangat sedih karena ditinggal oleh ayahnya. Ibu Cahaya menghampiri dan mengelus pundaknya. "Bintang, sudahlah. Kita doakan saja ayahmu supaya bahagia di alam sana. Kamu jangan bersedih terus ya. Itu tidak baik. Lebih baik sekarang kamu sarapan terus berangkat ke sekolah. Nanti telat loh." Bintang diam dan mengangguk kepala. Ibu Cahaya dan Bintang dari ruang tamu menuju dapur. Di sana sudah tampak Bulan dan Purnama menunggu di meja makan. Kemudian Ibu Cahaya dan Bintang juga duduk bergabung bersama mereka. "Sebelum makan kita berdoa dulu ya," kata Ibu Cahaya. "Bu, ayah mana?" tanya Purnama. "Ayah kamu sedang pergi, Purnama." "Pergi kemana Bu? Kok ayah lama gak pulang-pulang?" Bintang dan Bulan diam saja. Mereka berdua hanya melihat ke arah Purnama, sedih, lalu melanjutkan makannya. "Purnama, sekarang ayah perginya lama. Kamu jangan tanya ayah lagi ya. Kan masih ada Kak Bintang dan Kak Bulan yang jaga Purnama." Ibu Cahaya menghampiri Purnama dan mengambil piring makanannya untuk selanjutnya disuapin. Bintang, Bulan, dan Purnama bersalaman kepada Ibu Cahaya secara bergantian. Lalu Bintang mengambil sepeda yang terparkir di depan rumah. Bintang membonceng Bulan dan Purnama, kemudian mengayuh sepedanya keluar halaman. Ibu Cahaya melambaikan tangan, Bulan dan Purnama membalasnya. Tampak papan nama SDN Harapan Bangsa. Para murid masuk ke kelas masing-masing. Bintang berhenti di depan pintu pagar sekolah, lalu Bulan dan Purnama turun. Bintang menaruh sepedanya di parkiran sekolah, lalu Bintang mengantarkan Purnama ke kelasnya, kelas 1, sedangkan Bulan berjalan sendiri menuju ruang kelas 3. Bintang masuk ke ruang kelas 5, ia langsung duduk di sebelah Iksan, disusul Pak Rahmat masuk ke ruang kelas. "Selamat pagi anak-anak," kata Pak Rahmat. "Selamat pagi Pak." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata Pak Rahmat, dan murid-murid menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Anak-anak, hari ini pembagian rapot dan untuk hasil ujian semester akhir di kelas 5 ini nilainya cukup bagus-bagus. Namun sebelum Bapak membagikan rapot, Bapak akan memberikan hadiah kepada siswa yang mendapatkan nilai terbaik, dan untuk peraih nilai terbaik di kelas ini adalah..." Pak Rahmat menghentikan ucapannya, murid-murid diam tegang. Kata Pak Rahmat, "Bintang." Murid-murid tepuk tangan. "Bintang, silakan maju ke depan." Bintang maju ke depan kelas dan menerima hadiah dari Pak Rahmat. Murid-murid bertepuk tangan. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan cerita Aku Masih Punya Mimpi, kalian bisa langsung order bukunya di www.guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Nah teman-teman, kesimpulan buku ini yaitu buku ini adalah sebuah skenario film yang menceritakan tentang seorang anak yatim yang berjuang hidup untuk ibu dan adik-adiknya dan juga untuk menggapai mimpinya. Nah, karena mimpinya itu ia mempunyai kekuatan untuk menggapainya, dalam sebuah mimpi ada kekuatan di dalamnya. Sekian dulu review buku dari Bianika. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa! Hai, gue Ahmad Mutakin. Gue di sini sebagai penulis dari Guepedia. Di sini gue bakal sharing tentang cara nerbitin buku yang mudah di guepedia.com. Pertama, lu tinggal masuk di web Guepedia, yaitu di www.guepedia.com, dan langsung aja lu bikin akun penulisnya. Di situ lu bakal diarahin. Setelah lu buat akun penulis, lu tinggal upload aja tuh naskah lu di situ. Dan tunggu dalam waktu 7 hari, tim Guepedia bakal menghubungin lo. Gimana? Cepat bukan? Tenang aja, di Guepedia itu banyak sekali loh benefitnya. Dimulai dari
free design cover, free ISBN, hingga free layout. Dan yang paling penting, jangan takut buku kalian bakal nggak laku. Di Guepedia, buku kamu akan dipromosikan di seluruh marketplace dan akun sosial media Guepedia. Langsung aja kirim naskah lu di www.guepedia.com dan jadilah penulis terkenal bersama Guepedia.